الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله, jamaah salat Jumat hamba-hamba Allah, a'azzani Allahu wa iyyakum, yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan karunia, rahmat dan taufiknya telah mengabarkan kepada kita dalam ayatnya surat An-Nisa ayat yang ke-31. A'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Apabila kalian meninggalkan dosa-dosa besar, kata Allah, yang kalian telah dilarang darinya, nukaffir ankum sayyi'atikum, niscaya akan kami gugurkan dari kalian dosa-dosa kalian. Maka dijelaskan oleh para mufassirun, para ahli tafsir Al-Quran,
Yang dimaksudkan dengan kalam Allah nukaffir ankum sayyiatikum, akan kami gugurkan dari kalian dosa-dosa kalian adalah nasturuha wa nagfiruha lakum. Niscaya kami akan tutupi dosa-dosa kalian itu dan akan kami ampuni dosa-dosa kalian tersebut. Di hadapan manusia, di hadapan para khalaik, ketika manusia dihadirkan di hadapan Allah pada hari kiamat, di mana setiap aib dan dosa-dosa manusia disingkap ketika itu, akan tetapi Allah dengan karunia-Nya menutupi dosa-dosa dan kemaksiatan yang telah kalian perbuat, dan lalu Allah mengampuninya sebagai bentuk rahmat atas kalian. Kemudian kata Allah, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan memasukkan kalian ke dalam surga, kata Allah Azza wa Jal. Maka Al-Imam Ad-Dahabi rahimana wa rahimahullah, yang hidup di antara tahun 663 Hijriah sampai 748 Hijriah, beliau di dalam kitab Al-Kabair berkata, faqad takaffalallahu ta'ala bihadan nas liman ijtanabal kabaira bi ayyudkhilahul jannah, yaitu dengan ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan jaminan, Allah telah menjamin kepada orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar dengan satu jaminan yang agung, yaitu bi ayyudkhilahul jannah, Allah akan memasukkan dia ke dalam surganya Allah. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Jumat hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika kita memperhatikan ayat yang mulia ini, kita dapati dua faedah yang paling besar dan menonjol secara teks dari ayat yang mulia ini. Nampak pada teks ayat, yaitu yang pertama, salah satu di antara fadilah atau keutamaan orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar, yaitu Allah akan menutupi aib-aib mereka, lalu Allah mengampuni mereka. Yang kedua, bahwa Allah menjamin untuk memasukkan mereka ke dalam surganya Allah Azza wa Jal. Kendati demikian, sebagai seorang manusia, seorang anak Adam yang melekat pada dirinya sifat khilaf, hendaklah dia tidak merasa aman dari makar Allah Azza wa Jal. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fala ya'manu makrallah illa al-qawmul khasirun. Tidaklah ada orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Maka hendaklah setiap manusia dia berusaha untuk mewaspadai dirinya dari terjatuh ke dalam hal-hal yang dapat membinasakannya, serta tidak merasa aman dari makar Allah Azza wa Jal. Sebagaimana para pendahulu kita, manusia yang paling termulia setelah para nabi dan para rasul, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dengan segala keutamaan yang ada padanya, bahkan termasuk di antara salah satu dari 10 orang yang mubasysyaruna bil jannah, diberikan kabar gembira dengan surga. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq tidak merasa aman dari makar Allah. Suatu ketika dia pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allimni du'aan ad'u bihi fi salati
Ya Rasulullah, ajarkan saya satu doa yang aku akan berdoa dengan doa tersebut di dalam solatku, kata Abu Bakar As-Siddiq. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatinya. Perhatikanlah ayuhal muslimuna ibadallah, nasihat Rasulullah kepada orang yang mulia, nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang yang telah diberikan jaminan masuk surga. Apa nasihat Rasulullah kepadanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul," bacalah olehmu, "Allahumma zalamtu nafsi dzulman katsira, la yaghfiru dzunuba illa anta, faghfir li maghfiratan min indik, warhamni innaka antal ghafurur rahim." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya, yaitu Rasulullah mengatakan, ucapkanlah olehmu, bacakanlah olehmu di dalam solat itu, berdoalah olehmu dengan doa, "Allahumma zalamtu nafsi dzulman katsira." Ya Allah, sungguh aku telah mendolimi diriku dengan kedoliman yang kedoliman yang teramat banyak. Lihatlah bagaimana orang yang mulia dari umat ini, bagaimana orang yang telah diberikan jaminan masuk surga, dia masih mengucapkan kata-kata yang menghambakan dirinya, menghinakan dirinya di hadapan Allah, yaitu Allahumma zalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, sungguh aku telah mendolimi diriku dengan kedoliman yang teramat banyak, ya Allah. Maka siapakah di antara kita yang lebih baik dari Abu Bakar As-Siddiq? Siapakah di antara kita yang nasihatnya lebih baik dari nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lihatlah bagaimana nasihat orang yang terbaik, memberikan nasihat kepada manusia yang terbaik pula, yaitu dengan kalimat-kalimat yang merasa untuk menunjukkan, membangkitkan kepada dirinya rasa tidak aman dari makar Allah, menghambakan dan menghinakan dirinya di hadapan Allah yang Maha Agung, Rabbuna Jalla Jalaluh, yaitu Allahumma zalamtu nafsi dzulman katsira. Sungguh aku telah mendolimi diriku dengan kedoliman yang teramat banyak, ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Rabb. Wala malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun, tidak ada seorang pun walaupun seorang nabi yang diutus oleh Allah atau seorang malaikat yang didekatkan oleh Allah, wala ahadan min makhluqat, tidak ada seorang pun dari makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla yang bisa memberikan ampunan kepada seorang hamba melainkan Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indik, maka ampunilah aku dengan suatu ampunan dari sisimu ya Allah ya Rabb. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan ampunilah aku, kasihanilah aku, sayangilah aku ya Allah. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Ghafur, Maha pemberi ampunan, dan Maha Ar-Rahim, Maha penyayang. Lalu di dalam ayat yang lain Allah mengabarkan kepada kita dalam surat An-Najm ayat yang ke-33, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, alladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahish illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar, illal lamam, kecuali al-lamam. Dijelaskan oleh para ulama, al-lamam yakni saghairut dzunub, dosa-dosa kecil.
dosa-dosa kecil yang seseorang tidak mampu untuk menghindar darinya, yaitu sesungguhnya seorang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar kecuali dengan sangat terpaksa dan memang mereka tidak dapat menghindar sehingga terjatuh dalam dosa-dosa kecil. Mereka ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Rabbmu adalah Rabb yang memiliki yang maha luas ampunannya. Lalu dengan maha kasih sayang dan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, telah terdapat di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sabbaha man sabbaha dubura kulli salatin 33." Barang siapa yang mengucapkan tasbih setiap kali selesai solat wajib 33 kali, wa hamidallaha 33, dan dia mengucapkan alhamdulillah 33 kali, wa kabbarallaha 33, dan dia mengucapkan takbir Allahu Akbar 33 kali setiap selesai solat fardu, wa tilka tis'un wa tis'un, sehingga yang demikian itu menjadi 99 kali. Wa qala tamamal mi'ah, lalu dia membaca untuk menyempurnakannya menjadi 100 kali dengan kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia membaca kalimat ini sebagai pelengkap, sehingga jumlah zikir yang dia ucapkan setelah selesai salat fardu itu adalah 100 kali. Niscaya ghufirat lahu khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Niscaya dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Dosa-dosa kecil yang dilakukan olehnya itu akan diampuni oleh Allah, meskipun dosa-dosa itu sebanyak buih di lautan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, manfaatkanlah, kejarlah dan raihlah ampunan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah, kalaulah kita mengetahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla teramat kasih sayang kepada hamba-hambanya, Allah Tabaraka wa taala Maha mengampuni setiap hamba apabila dia memohon ampunan kepada Allah, maka hendaklah kita selalu berusaha untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla, menghambakan dirinya dan memohonkan ampunan kepada Allah, memintakan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana terdapat di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lamu." Kalau seandainya kalian mengetahui apa-apa yang aku ketahui, la bakaitum katsiran wa la dhahaktum qalilan. Niscaya kalian akan banyak menangis dan kalian akan sedikit tertawa, dan kalian akan keluar ke gunung-gunung, kalian akan mencari tempat-tempat sepi
sehingga kalian meminta kepada Allah dengan meminta belas kasihan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian memohon kasih sayang kepada Allah azza wa jal, memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sudah selayaknya bagi seorang hamba untuk dia mengambil waktu-waktu tertentu agar dia menepi di tempat-tempat yang sepi, apakah di dalam masjid, di sudut-sudut ruangan daripada sudut-sudut masjid, untuk dia berdoa, memohonkan ampunan kepada Allah, meminta belas kasihan Allah azza wa jal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha wa li sairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqah wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyibah wa ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wana aqimis salah.